Shalom dan selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih dan setianya, pemeliharaannya yang dinyatakan bagi kita. Kembali kita boleh bersama-sama bersekutu sehati dalam doa pada malam hari ini. Mari dengan penuh syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Dan dengan segala kerendahan hati kita datang kepadanya, menaikkan pujian dan penyembahan kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Pertama Samuel, pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Pertama Samuel, pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Betapa besar kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami semua kembali dipersekutukan untuk sehati dalam doa di hadapan-Mu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu dan memberitakannya. Kami mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Roh Kudus di dalam memahami akan sabda kebenaran-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, atas segala salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di sorga kami berdoa. Amin. Pertama Samuel pasal 1, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan memperkatakan demikian. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya,
Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujudlah menyembah di hadapan Tuhan. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa melakukannya. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita malam ini, tepatilah janjimu. Tepatilah janjimu. Janji adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan kita manusia. Ada istilah yang begitu lazim kita dengar, janji adalah utang. Adalah sesuatu yang harus kita tepati. Seberapa banyak selama ini kita menyatakan janji-janji kita terhadap sesama kita akan satu hal atau banyak hal dalam kehidupan ini. Apalagi kalau janji itu dinyatakan di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita tidak menepati janji. Kita mengabaikan janji. Tidak hanya terhadap sesama kita, namun juga terhadap Tuhan. Tentu ini hal yang tentunya sangat menyedihkan. Orang yang kepadanya kita berjanji tentu akan mengalami rasa kecewa karena kita tidak menepati akan janji-janji kita. Dan bagaimana jika orang kemudian berjanji juga kepada kita? Tentu rasa kecewa yang sama akan kita alami dalam kehidupan kita. Menarik malam ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pengalaman hidup, satu keluarga, dan bahkan juga dapat dikatakan satu pribadi, yaitu Hana, yang bergumul amat dalam kehidupannya. Ia merindukan kehadiran anak dalam kehidupannya. Ia mengalami hal yang begitu kurang nyaman atas perilaku Penina madunya. Ya, Elkana memiliki dua istri, yakni Penina dan Hana. Dari Penina, Elkana mendapatkan anak. Namun dari Hana tidak sama sekali. Hal ini tentunya menjadi kesedihan bagi Hana. Apalagi bagaimana kemudian perilaku atau perkataan
dari Penina terhadap dirinya. Ini sangat-sangat menyedihkan. Namun bagaimana respon Hana terhadap situasi dan keadaan yang ia alami? Menarik untuk kita mendapati dalam pembacaan kita tadi bahwa ia datang kepada Tuhan. Ia datang ke rumah Tuhan. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menyatakan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulannya. Ya. Sampai-sampai Imam Eli yang melihat menganggap bahwa Hana lagi mabuk. Tapi apa kata Hana terhadap Imam Eli? Bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah tindakan di mana ia mencurahkan akan isi hatinya di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Hana di dalam doanya? Ia meminta kepada Tuhan. Sekian lama ia meminta kepada Tuhan. Dan kembali ia meminta di hadapan Tuhan. Bahwa kiranya Tuhan menganugerahkan anak dalam kehidupannya. Dan untuk itu, Hana bernasar di hadapan Tuhan. Atas apa yang menjadi permintaannya. Jikalau Tuhan memberikan apa yang menjadi harapan dan kerinduannya tentang anak, maka ia akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Setahun setelah peristiwa ini, Hana hamil. Artinya Hana dianugerahkan seorang anak. Lahir Samuel kemudian. Yang disebut dalam arti, aku telah memintanya kepada Tuhan. Apakah Hana melupakan janjinya? Tidak. Pada bagian akhir pembacaan kita tadi, kita kemudian mendapati perkataan-perkataan Hana merespon apa yang dikatakan Elkana. Nanti setelah anak ini lepas susu, baru kemudian aku membawanya ke rumah Tuhan. Dan dia akan berada di sana seumur hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan memang Hana menepati janjinya di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Samuel adalah tokoh besar di kalangan bangsa Israel. Ia menjadi pemimpin atas Israel. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Janji adalah hal yang memang harus ditepati. Sekali lagi, seberapa banyak kita berjanji. Kita tentu pernah berjanji di hadapan Tuhan. Berjanji ketika kita membawa anak kita untuk dibaptis. Berjanji ketika kita mengaku iman kita sendiri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaatnya. Apa janji-janji itu? Belum lagi janji-janji lain yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Bahwa jika Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan pekerjaan, Tuhan memenuhi harapan dan kerinduan kita, maka tentunya kita akan menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menepati janji terlebih di hadapan Tuhan adalah hal yang sangat baik tentunya untuk kehidupan kita. Bahwa ketika kita menepati janji, tidak berarti kita akan mengalami kekurangan. Ketika kita menepati janji, tidak berarti bahwa sepertinya ada yang hilang, ada yang kurang dan sebagainya. Hana meyakini bahwa ketika ia mempersembahkan Samuel, itu sudah cukup bagi Hana bahwa Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan apa yang menjadi harapan dan kerinduannya selama ini. Dan kalau kita melanjutkan pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Hana menyatakan puji-pujian yang begitu luar biasa pada pasal yang kedua. Dan menarik dalam pasal itu bahwa bagaimana kemudian Hana mengamini kasih Tuhan. Bahwa meskipun ia mempersembahkan anaknya terhadap Tuhan, seumur hidup anak itu, Tuhan memberikan kepadanya adik-adik Samuel, 7 anak hadir di tengah-tengah kehidupan keluarganya.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana respons kita tentang hal ini? Bahwa di balik kita menepati janji kita, yakin dan percaya, Tuhan juga menyatakan, menggenapi, dan memberikan bukti dari janji-janjinya bagi kita sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami dalam persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa semakin memahami dan berdiri di atas kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kuatkan iman kami untuk senantiasa terus berseru dan memohon kepada Tuhan. Kuatkan iman kami untuk menepati janji-janji kami di hadapan Tuhan. Kami percaya, seperti apa yang dialami oleh Hana, juga menjadi bagian kami bahwa janji-janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan keluarga kami. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, bagi kami semua anak-anak-Mu, dalam menjalani hidup dan kehidupan kami, dan juga dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami, di tengah-tengah pelayanan dan pengabdian kami. Mohon hikmat, kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang daripada Tuhan dalam menjalani hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berkati rumah tangga kami Tuhan, anugerahkan damai sejahtera-Mu dan pemeliharaan-Mu senantiasa. Begitupun juga bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang sakit, yang berduka. Kami mohon Tuhan pemulihan, kami mohon penghiburan bagi mereka semua. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan bersama yang masih kami hadapi akan pandemik ini. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Terima kasih ya Tuhan, berbagai bentuk pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu di sini, Tuhan kiranya memberkati
demi pembangunan tubuh Kristus dan hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang mengasihi kami. Kami serahkan juga waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka setiap hari. Anugerah iman dan pengharapan, kekuatan dan kesehatan serta sukacita kami mohonkan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Shalom dan Bong Imel.